Jadi wasyawirhum fil amr itu aspek musyawarah itu mesti orang-orang yang kompeten, orang-orang yang tahu lapangan, orang-orang yang tahu duduk permasalahannya, sehingga mereka saja cukup yang memutuskan. Yang awam yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu banyak, ikuti orang-orang yang lebih tahu. Ya, itu wasyawirhum fil amr. Sehingga pangastuti Rasul, ya, kerendahan hati Rasul, lalu kesabaran Rasul itu membuat banyak orang jatuh hati. Ya, tercermin dalam misalkan ketika Nabi menyuapi seorang Yahudi sudah tua, ya, Nabi dicela, Nabi dicerca dan lain sebagainya. Tapi sepeninggal Nabi diganti peran itu oleh sahabat. Nenek ini merasa tidak nyaman, dan ketika dia tahu bahwa yang dia hina adalah orang yang menyuapi dengan lembut itu, dia menyadari bahwasanya oh ternyata selama ini saya yang salah. Jadi tidak perlu kita mengkonfrontasi kesombongan dengan kesombongan, mengkonfrontasi kebencian dengan kebencian gitu. Letak hati manusia itu adalah urusannya Allah. Sehingga kalau kita dibenci, tidak disukai tanpa alasan yang jelas misalkan, ya sudah, biarkan saja, biarkan Allah yang melembutkan hatinya nanti. Makanya sampai diberikan nasihat itu sama Rasul, habibaka haunan ma'asa ayyakuna bagiduka yawman ma wabghid bagiduka yawman ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintai sewajarnya, takutnya nanti jadi musuh. Ya, benci orang juga sewajarnya, takutnya nanti kita butuh ternyata dia nolong, malah dia jadi orang kita paling cinta. Jadi serba biasa saja, tidak perlu angkuh, tidak perlu sombong. Seangkuh-angkuhnya kita itu loh, seangkuh-angkuhnya kita kudu mesti ingat kan, bayi dulu nggak makan sendiri, bayi dulu nggak mandi sendiri, ya, mandinya dimandiin, makannya dicariin, ya. Ketika kita mati pun kita nggak ngubur diri sendiri gitu, bakar pun nggak ngebakar diri sendiri. Kita masih tetap butuh orang lain. Kalau kita tetap masih butuh orang lain, yuk jangan sombong-sombong banget, yuk jangan belagu-belagu banget ya. Karena apa? Karena nanti kita akan pada akhirnya kemakan omongan sendiri. Apalagi ya, yang lebih parah lagi nih, udah mah sombong, nggak ada bahan yang disombongin juga gitu, tapi tetap sombong. Gimana coba? Kelewatan gitu, kelewatan. Ya bukan berarti kalau ada yang bahan disombongin boleh, bukan, tapi masih ada unsur layaknya lah. Tapi kalau misalkan udah mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, omongannya tinggi, repot, makin nggak punya teman, ya. Jadi seperti itu. Kalau secara perintah agama tetap kesombongan itu adalah sesuatu yang dilarang, ya tidak boleh. Harus rendah hati, harus sabar, harus menerima, harus syukur.